Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, akhir-akhir ini kita sering disuguhi oleh berita tentang pengungsi Rohingya yang datang ke negeri kita, khususnya di wilayah Aceh. Mirisnya adalah bahwa akhir-akhir ini para pengungsi itu banyak mendapatkan penolakan, khususnya dari warga Aceh sendiri, dan bahkan sekarang mulai melebar, mulai merebak. Orang-orang di berbagai belahan negeri ini, di berbagai bagian negeri ini, banyak yang ikut menyuarakan penolakan kedatangan pengungsi Rohingya itu. Nah, ini sungguh miris, sahabat-sahabat semuanya. Menurut saya ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya. Karena apa? Karena kalau mereka benar-benar datang ke negara kita ini adalah benar-benar dalam rangka menghindari sebuah ancaman di negerinya, maka sesungguhnya kita wajib untuk menerimanya. Apalagi kalau kita kembalikan prinsip solidaritas sesama umat Islam. Karena bangsa Rohingya itu adalah masyarakat Muslim, sebagian besar adalah masyarakat Muslimnya. Maka sebagai bentuk rasa persaudaraan dan rasa solidaritas, kita sebagai umat Islam wajib untuk menerima mereka, untuk menyelamatkan mereka dari ancaman yang terjadi di negaranya. Ya, walaupun penolakan itu memang tidak tanpa alasan. Ada alasan-alasan yang membuat banyak merebak suara-suara penolakan, yang diantaranya adalah konon adanya perilaku-perilaku dari para pengungsi ini yang tidak bisa diterima, bahkan meresahkan dari warga kita sendiri. Nah, inilah yang sering dijadikan alasan untuk menolak kehadiran orang-orang Rohingya di negara kita ini. Tetapi kalau kita dengan serta-merta menolak, apakah itu bukan berarti kita tega membiarkan mereka tidak tentu nasibnya? Misalkan harus pulang ke negeri asalnya, menghadapi ancaman-ancaman yang bisa saja mengancam keselamatan hidupnya.
Apakah kita tega membiarkan mereka misalkan terkatung-katung di tengah lautan, ke sana kemari, menuju berbagai negara, tetapi semuanya bersikap sama dengan negeri kita, yaitu menolaknya? Pertanyaannya, di mana rasa persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam? Nah, untuk itu yang terbaik adalah marilah kita berpikir ya dengan jernih, mencari solusi-solusi yang bijaksana, solusi-solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah, tidak asal-asalan. Ya memang kita itu kadang sering ya terjebak dalam sikap yang asal-asalan, bahkan bisa dikatakan latah-latah saja. Ya contoh yang maaf saya katakan asal-asalan juga ketika dulu ya. Bagaimana kita dulu di awal-awal munculnya konflik masyarakat Rohingya menghadapi pemerintahan negara Myanmar. Bagaimana kita seakan-akan kita dulu begitu ikut terbakar ya. Begitu semangatnya untuk dengan segala taruhan apapun seolah-olah ya, bahkan untuk membela saudara muslim kita bangsa Rohingya yang kita juga ikut-ikutan mengatakan bahwa mereka telah dianiaya, dizalimi oleh pemerintahannya sendiri. Mengatakan pemerintahan Myanmar hendak memberangus umat Islam. Dan kita dengan serta-merta didorong oleh semangat solidaritas muslim, semangat berjihad, membela saudara muslim Rohingya yang terancam di buminya sendiri. Nah, itulah kita dulu semacam itu. Kita hanya, maaf saya katakan latah saja. Ya kan? Kenapa saya katakan latah saja? Karena kita hanya bersikap serta-merta saja tanpa berpikir lebih jernih, lebih dalam, lebih bijaksana. Ya seharusnya kan kita ketika melihat saudara kita masyarakat Rohingya menghadapi konflik dengan pemerintahan di negaranya, kita tidak seharusnya dengan serta-merta bersikap begitu dahsyatnya mendukung, berpihak pada masyarakat Rohingya hanya karena dia masyarakat muslim dengan cara ikut memusuhi, ikut membenci pemerintahan Myanmar. Seharusnya sikap kita adalah meneliti masalahnya dahulu, dilihat dengan jernih permasalahannya apa. Ya. Mengapa dipertanyakan, kenapa, ada apa dengan masyarakat Rohingya di sana, ada apa dengan pemerintahan Myanmar? Nah, saya kira setiap konflik itu pasti ada alasannya. Ada permasalahan-permasalahan yang mendasarinya. Maka sebagai seorang muslim yang berpikir, yang juga menjunjung nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, kita harus meneliti dulu apa sungguhnya permasalahan yang ada di sana. Nah, ketika kita mendapatkan
ternyata ada faktor kesalahan dari saudara muslim kita bangsa Rohingya sehingga mengundang sikap keras dari pemerintahan di negaranya. Ya, langkah pembelaan kita adalah dengan menyelamatkan bangsa Rohingya dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan agar memperbaiki perilaku-perilakunya yang salah. Sehingga akan ada titik temu. Sehingga akan tercipta kedamaian di sana. Sehingga orang-orang Rohingya tidak perlu banyak yang mengungsi ke luar negeri termasuk ke negara kita. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Tidak asal-asalan, tidak latah atas nama persaudaraan muslim kita selalu berpikir untuk ikut berperang, membela saudara muslim, kalau perlu sampai mati syahid misalkan. Nah, ini sesuatu yang selalu menjadi salah kaprah. Tidak menjadi sebuah solusi yang menyelesaikan masalah. Nah, begitulah dulu yang kita lakukan. Nah, karena sikap kita itu dulu yang latah saja ya, maaf. Patut diduga ini juga yang menjadi faktor membuat masalah antara Rohingya dan pemerintahan di negara itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung ada titik temu. Nah, sehingga tidak kunjung adanya perdamaian di sana, sehingga rakyat Rohingya banyak yang harus terpaksa lari ke luar negeri mengungsi negara kita. Tapi sekarang kita malah rame-rame menolaknya. Nah, ini kan saya lagi sikap yang tidak menyelesaikan masalah, sikap yang menambah ruwet masalah. Ya. Jadi pembelaan kita di mana sekarang? Ya. Nah, kita menolak. Dulu kita mendukung begitu menggebu-gebu. Nah, sekarang kita menolak dengan alasan juga juga tidak cara yang serta-merta pula tidak dengan alasan-alasan yang benar-benar dipikir dengan secara jernih. Misalkan hanya karena melihat orang-orang pengungsi Rohingya itu banyak melakukan perilaku-perilaku yang tidak bisa diterima oleh bangsa kita, bahkan meresahkan bangsa kita. Itulah alasan penolakan kita. Ya benar mungkin ada ya perilaku mereka yang tidak sesuai dengan bangsa kita, bahkan meresahkan di kalangan warga yang didatangi. Tapi dengan serta-merta kita menolak mereka, ini juga bukanlah sikap yang bijaksana. Ya. Nah, inilah yang kadang sering akhirnya menjadi gambaran betapa rapuhnya sebenarnya sikap solidaritas dan persaudaraan muslim kita ya. Dari yang begitu menggebu-gebu, mendukung menggebu-gebu, tapi sekarang malah menolak juga dengan sama menggebu-gebunya. Ini kan aneh. Maka di sini kita kadang bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa selama ini perilaku solidaritas ataupun persaudaraan muslim kita belumlah didasari oleh sebuah nilai-nilai yang sangat mendasar. Hanya sebuah mungkin kelatahan saja ya. Ya hanya refleks saja, otomatis saja tanpa terjiwa oleh nilai-nilai tentang persaudaraan dan solidaritas yang sesungguhnya. Akibatnya semacam itu rapuh.
Ya, dulu begitu mendukung, membela, sekarang malah menggebu-gebu pula menolaknya, membiarkan mereka dalam keadaan nasib yang tidak menentu. Inilah sahabat-sahabat semua yang harus jadi renungan kita. Ini tidak boleh terjadi. Walaupun bagaimana kita harus berkewajiban untuk peduli dan membela saudara-saudara muslim kita yang sedang mengalami sebuah masalah. Nah, maka dari itu inilah yang ingin saya suarakan. Bahwa marilah kita terbiasa dalam mengekspresikan makna persaudaraan kita, solidaritas kita sesama umat Islam itu dengan cara yang benar. Tidak lantas saja, tidak asal saja. Agar mempunyai landasan yang kuat, ya, sehingga disalurkan dalam bentuk-bentuk yang kuat dan efektif. Saya lagi kita tidak boleh asal membela, ya, pokoknya kalau ada permasalahan yang menyangkut umat Islam, apalagi berhadapan dengan pihak yang dianggap non atau di luar Islam, otomatis saja kita dengan serta-merta, dengan menggebu-gebu, bahkan bisa jadi membabi buta kita membela dengan cara-cara yang tidak tepat pada saudara muslim kita. Karena apa? Akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini. Bisa karena sebuah alasan yang kadang timbul, maka dengan serta-merta kita berubah. Hilang rasa solidaritasnya, hilang rasa persaudaraannya. Nah, inilah yang saya lagi ingin saya suarakan, karena ini sering sekali menjadi fenomena dalam masyarakat kita, masyarakat muslim. Maunya, saya lagi kita tegaskan, maunya kita tidak peduli dengan masalah yang ada, pokoknya sesama umat Islam harus mati-matian membela umat Islam dengan cara apapun, kalau perlu ikut dengan cara kekerasan. Inilah fenomena-fenomena yang sering terjadi di kalangan kita. Padahal itu kadang justru buruk keadaan, mempersulit keadaan, tidak menyelesaikan permasalahan. Bahkan yang seperti yang terjadi dalam kasus Rohingya ini bisa membalikkan kita dengan mudahnya dari mendukung menjadi membenci. Sekali lagi karena dasar bentuk solidaritas yang belum benar-benar terjiwai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga tidak terekspresikan dengan cara yang tepat dan efektif. Nah, maka dari itu marilah kita mulai berpikir, ya, buka paradigma baru, cara pandang baru tentang rasa rasa solidaritas dan persaudaraan sama umat Islam ini, sahabat-sahabat semuanya. Kuncinya adalah tetap kita harus punya rasa kepedulian, harus punya semangat untuk membela, menyelamatkan saudara muslim kita ketika mereka menghadapi sebuah persoalan. Tapi ingat, langkah-langkahnya harus tepat, harus efektif, harus memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Ya. Jangan seolah-olah kita mengekspresikan rasa persaudaraan kita, ya, di dalam Islam itu ibaratnya kita ketika ada katakanlah teman kita, ya, teman dekat kita itu bertengkar dengan seseorang. Maka kita
dengan spontan ya, tanpa berpikir ini itu ya, tanpa melihat masalahnya, kita langsung ikut campur saja, membela, bahkan ikut duel menghadapi orang yang berhadapan dengan kawan kita itu. Nah, ini kan sesuatu yang keliru. Ya, kita pokoknya tidak peduli masalahnya apa. Kita harus membela kawan kita. Mari kita hancurkan, kita binasakan orang yang mengganggu, memusuhi kawan kita itu. Nah, ini kan cara-cara yang keliru, tidak diajarkan oleh agama Islam. Ya, tetap Islam selalu mengedepankan sikap-sikap bijaksana, sikap-sikap penuh hikmah, sikap-sikap yang tetap menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran dan kebenaran. Maka seharusnya kalau kita melihat kawan kita ya sedang berkonflik dengan pihak lain, maka kita harus tanyakan masalahnya apa. Dengan prinsip yang mendasar kita ada semangatnya mendamaikan mereka, mencari langkah-langkah untuk mendamaikan mereka. Bukan serta-merta membela kawan kita ya. Kalau kawan kita memang salah, kita nasihati. Ya, kita cegah untuk melakukan hal-hal yang menjadi kesalahannya itu, untuk merubah hal-hal yang salah itu. Ya, sehingga konflik tidak berkelanjutan. Kawan kita menjadi berdamai dengan orang yang berhadapan itu. Itulah sikap yang harusnya diambil. Ya. Menyelamatkan kawan kita dengan cara memberikan solusi-solusi damai. Menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan saya lagi ikut berantem yang itu hanya akan lebar masalah, memperkeruh masalah. Karena memang mungkin bisa jadi atas bantuan kita, kawan kita ini menang. Bisa mengalahkan orang yang berhadapan itu. Tapi yang namanya perkelahian adalah tetap akan berpotensi melahirkan sebuah dendam yang tidak berujung. Lingkaran dendam yang tidak pernah akan habis. Dan itu berarti bukan solusi yang sesungguhnya, tapi adalah sebuah permasalahan yang semakin melebar. Ya kan? Ya contohnya saja misalkan masih analogi teman kita yang berkelahi itu. Atas bantuan kita, teman kita menang. Ya tapi si musuhnya tadi juga mungkin punya teman yang lain. Akhirnya juga minta bantuan temannya juga akhirnya. Nah inilah. Maka permasalahan akan semakin rumit. Semakin melebar. Maka itulah bukan sebuah tindakan yang bijaksana ketika kita dengan alasan menegakkan rasa persaudaraan kita atas sesama muslim itu dengan serta-merta membela saudara muslim kita dengan cara-cara yang tidak bijaksana. Ya, inilah yang memang sering terjadi dan harus kita rubah. Ya termasuk dengan masalah konflik yang terjadi di Rohingya dengan yang berhadapan dengan pemerintahan di negaranya itu. Kita mestinya lebih tepat untuk pertama mengkaji masalahnya apa. Nah, kalau misalkan kita temukan memang adanya perilaku-perilaku yang membuat sikap pemerintahan dari Myanmar ya yang memaksa mereka harus berbuat keras represif pada orang-orang Rohingya itu, maka kita wajib memberikan nasihat untuk mereka merubah perilaku-perilaku yang
tidak tepat itu. Ya. Sehingga di sana akan tercipta kedamaian. Bukan kita malah seakan-akan ikut mengkompori, menyemangati, ikut menghujat orang-orang di pemerintahan negara Myanmar, sehingga konflik terus berkepanjangan. Inilah yang harus kita renungkan, sahabat-sahabat semuanya. Ya, termasuk mereka yang ketika datang ke sini, mengungsi ke negara kita, melakukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat keadaan di negara kita, melakukan hal yang merusak warga kita. Kita tidak bijak kalau serta-merta kita mengusir mereka. Kita punya kewajiban untuk menasihati mereka agar mereka bisa merubah perilaku-perilaku salahnya, agar mereka bisa bersikap baik di negara kita ini. Nah, itulah memang semuanya intinya harus dilakukan dengan dasar-dasar pemikiran yang jernih, dengan sikap yang bijak, sikap hikmah, tidak asal-asalan. Ya, sekali lagi kuncinya, marilah kita tentang mengungsi Rohingya ini, menurut hemat saya tidak seharusnya kita dengan serta-merta menolak mereka, mengusir mereka. Sebelum kita dengan segala upaya berusaha untuk bagaimana membantu mereka, membela mereka dengan cara apa? Mencarikan solusi-solusi perdamaian di kampung halaman masyarakat Rohingya itu. Yaitu dengan kita melakukan pendekatan pada pihak-pihak yang terkait, melakukan pendekatan kepada pemerintahan Myanmar, ya, kepada tokoh-tokoh di Rohingya sendiri, sehingga nanti akan ada komunikasi yang bagus untuk bersama-sama mencari titik temu, sehingga tercipta kedamaian yang sesungguhnya, yang permanen di sana, sehingga kita dan saya kira kalau sudah memang terjadi perdamaian yang permanen di kampung halaman masyarakat Myanmar itu, kita tidak perlu lagi katalah kok sampai jauh mengusir mereka misalkan. Tidak, kita pasti akan melihat mereka akan pulang dengan sendirinya, karena setiap manusia pasti akan merindukan kampung halamannya. Oleh karena itu janganlah marilah kita semua langkah-langkah kita selalu didasari dengan pikiran yang jernih, bijaksana dan hikmah, tidak asal-asalan, tidak emosional. Ya, tidak hanya didasarkan lata saja. Ya kan? Iya, agar semuanya benar-benar artinya apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang efektif. Ya, menjadi sesuatu yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Ya. Jangan sampai seperti sepertinya di iklan-iklan itu ya, dulu pernah populer di radio televisi ya, yang mengatakan itu ya harus seperti itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ya karena memang ada banyak kan orang yang pinginnya menyelesaikan masalah tapi malah menimbulkan
banyak masalah yang baru. Janganlah semacam itu. Janganlah kita dalam mengekspresikan bentuk rasa persaudaraan Muslim kita, solidaritas Muslim kita, sampai menjadi sesuatu yang ingin menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Nah, sekali lagi kesimpulannya, marilah kita sadari bersama, walaupun bagaimana kita tetap mempunyai kewajiban untuk peduli ya terhadap sesama Muslim yang sedang mengalami sebuah permasalahan. Karena ini memang menjadi salah satu ajaran Nabi Muhammad ya. Menjadi ajaran Nabi ya yang paling mendasar. Ketika Nabi dalam sebuah hadisnya mungkin mewasiatkan kepada kita semua bahwa umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Bila salah satu di antara mereka menghadapi sebuah masalah, maka seluruh yang lain akan merasakan kepedihannya. Maka dalam hal ini, dalam kasus masalah Rohingya ini tidak tepat kalau kita dengan serta-merta menolak mereka, mengusir mereka, yang bisa jadi akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, menurut saya langkah yang paling tepat adalah segera kita, ya, pertama mereka yang sudah berada di negeri kita wajib untuk mengamankannya ya, untuk menampungnya, menerimanya dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita harus berupaya, ya, ikut berupaya membuat solusi damai di bumi Rohingya sendiri. Saya itulah kata kuncinya. Ini adalah sebagai bentuk wujud ekspresi rasa solidaritas dan persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam. Kita membantu masyarakat Rohingya, masyarakat Muslim yang sedang menghadapi konflik di negaranya, menghadapi pemerintahannya, ya kita wajib untuk peduli, membantu mereka dengan cara apa? Dengan cara saya lagi mencari solusi-solusi yang sekiranya bisa mendamaikan, ya, agar tercipta suasana damai yang permanen ya di bumi Rohingya sendiri, sehingga dengan begitu saya yakin nanti bangsa Rohingya yang sudah terlanjur mengungsi di luar negeri termasuk di negara kita dengan sendirinya, dengan sukarela, dengan senang hati pasti akan pulang ke negerinya sendiri. Begitulah sahabat-sahabat semuanya yang saya obrolkan kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada hal-hal yang salah, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.